Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di inilah.com di acara Inilah Berita yang merangkum berita-berita viral. Langsung kita ikuti berita pertama. Berita pertama kami menyoroti ini ramai dibahas di media sosial gara-garanya ya ada yang kembali menghidupkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Ya kali ini dari Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud ya. Ini merespon hasil survei Poltreking yang mengatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin itu mencapai 73%. Nah ini seperti biasa memang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ini selalu digulirkan beriringan dengan hasil survei yang mengatakan rakyat puas. Itu sudah beberapa kali terjadi ya, dan yang terakhir ini patternnya kembali terulang ya. Ada survei dulu kemudian digulirkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Macam-macam yang menggulirkan ya, ada Bahlil sebelumnya, ada ketua umum partai pada sebelumnya, tapi ini terus berkala. Saya mengira isu ini sudah mati karena ini sudah dekat dengan Pilpres, namun ternyata ini masih mati suri ya, dan masih ada yang berusaha menghidupkan wacana ini. Masih optimis sebenarnya ya bahwa masih bisa diperpanjang masa jabatannya. Ya, hal ini mengutip hasil survei menurut Bamsud ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu masih ingin begitu ya jabatan Presiden Jokowi ini diperpanjang, masih ingin dipimpin oleh Presiden Jokowi. Terbukti dari hasil survei tersebut ya yang menunjukkan angka yang tinggi sampai 73% ya. Di samping itu Bamsud juga mengatakan bahwa seharusnya Pilpres itu atau pemilu ini dihitung ulang begitu ya dampak-dampaknya, mengingat kondisi saat ini ya di tengah ekonomi yang baru recovery setelah pandemi, maka pemilu yang tentu saja menimbulkan suhu politik yang memanas ini bisa mengganggu stabilitas begitu ya. Jadi menurut Bamsud agar ini dipikirkan kembali lah. Aduh sudah dekat kok masih disuruh memikirkan kembali terus, ini gimana sih? Ya tapi ya itulah, terus saja sampai ini sudah di ujung tahun 2022 loh, sudah dekat 2023, masih belum mati ternyata isu perpanjangan masa jabatan Presiden ini ya. Padahal ini kan seharusnya tahapan pemilu sudah bergulir, tapi kok yang kita dengar ini malah masih membahas tentang perpanjangan masa jabatan Presiden. Dan sebenarnya ini selalu gayung bersambut begitu ya. Setelah Bamsud, Bahlil juga mengungkapkan pendapat yang senada ya pada ketika melakukan sambutan pada rilis survei Poltreking tadi ya, mengatakan bahwa menurut Bahlil kondisi Indonesia saat ini itu seperti jalanan yang berlubang begitu ya, sehingga sopirnya itu harus lihai. Jika tidak teruji, jika tidak pengalaman, maka akan membawa seluruh penumpang masuk jurang begitu ya. Jadi kalau mau coba-coba silakan begitu kata Bahlil. Ini kode ya, maksudnya ya yang lama saja mungkin seperti itu ya, karena kan Bahlil ini juga tokoh yang menggulirkan juga isu perpanjangan masa jabatan Presiden dengan mengatasnamakan pengusaha-pengusaha menginginkan agar Presiden Jokowi diperpanjang masa jabatan agar ekonomi stabil begitu ya. Nah ini isu yang ramai dibahas, dan yang menarik juga ini selalu bersambung juga dalam survei Poltreking itu juga mengatakan bahwa menteri yang kinerjanya paling memuaskan itu adalah Prabowo. Juga ada Erick Thohir kemudian. Jadi ini kita sudah tahu ya gambarannya. Ya, berita selanjutnya ini sebenarnya dari jauh dari Amerika Latin ya, dari Peru ini ya, di mana Presiden Pedro Castillo ini dimakzulkan ya, kemudian ditahan, dipenjarakan dikarenakan dengan tuduhan melakukan pemberontakan yang menyebabkan krisis konstitusional begitu. Hal ini bermula ketika Presiden Pedro Castillo ini mengeluarkan dekret membubarkan parlemen dan kemudian mengambil alih pemerintahan begitu ya. Nah, ini semoga menjadi, sebenarnya meskipun jauh terjadi di Peru ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran di Indonesia jika ada kemudian yang pemerintah atau presiden yang
mengeluarkan dekret untuk memperpanjang masa jabatannya begitu ya. Karena ya kalau di Indonesia kayaknya nggak perlu membubarkan parlemen, karena parlemen hingga ketua MPR-nya saja mendukung ya sepertinya masa jabatan presiden diperpanjang. Tapi ingat, ini masih ada rakyat. Berita ketiga, kami menyoroti tentang mewahnya atau megahnya ya pernikahan Kaisang dan Erina ini ya. Putra bungsu Jokowi ini menggelar pernikahan dengan berbagai rangkaian ya, sehingga melibatkan beberapa tempat, semuanya disulap menjadi tempat yang mewah dan indah, membutuhkan berapa tonan bunga begitu ya, sampai untuk menghias begitu. Demikian juga personil yang mengamankan sampai 10.800 begitu ya, dan kemudian sampai melibatkan juga mobil tempur, tank begitu ya. Wah, ini tentu saja ramai dibahas di media sosial ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya, yang penting jangan ada pesawat tempur begitu ya, Sukhoi gitu di situ. Itu berlebihan baru ya. Tapi kalau mobil tempur ya udahlah, mungkin memang mau perang kali ya. Jadi ada mobil tempur dilibatkan juga. Jadi sampai menutup jalanan dan lain sebagainya. Ini terus dibahas di media sosial. Sementara memang acara pernikahan Kaisang dan Erina ini akan dilangsungkan dengan melibatkan tamu undangan ya, dari berbagai macam tokoh begitu maupun artis ya. Antaranya yang sudah confirm hadir ya, kita baca di media sosial ada SBY katanya bakal hadir, kemudian Anies Baswedan juga hadir. Namun yang menarik ini yang tidak hadir ini ya, saya baca di Twitternya Rizal Ramli mengatakan tidak hadir meskipun diundang. Ya karena Rizal Ramli ini kan memang mantan menterinya Jokowi ya, jadi wajar jika diundang. Tapi tampaknya Rizal Ramli mengatakan karena ada kesibukan tidak hadir. Dan yang menarik yang ramai dibahas di media sosial adalah Surya Paloh ya, Ketua Umum Nasdem ini yang mengatakan tidak bisa hadir dalam acara tersebut karena harus berobat ke Jerman ya. Meskipun alasannya berobat ya, berobat itu mungkin penting ya, sakit ya, tapi tetap saja ini menjadi pembahasan ya, karena dianggap wah ini jangan-jangan balas dendam gara-gara Jokowi tidak mau menghadiri HUT Nasdem dengan alasan sibuk pekerjaannya. Jadi ini wah jadi dendam nih ya. Ini yang menjadi pembahasan. Di samping itu juga tentang pejabat ya, karena orang mengatakan bahwa seharusnya pejabat tidak melakukan menggelar pernikahan yang begitu mewah. Ada pihak-pihak yang menyoroti seperti itu, tapi sebagian mengatakan sah-sah saja, inilah mewah, memang bukan pejabat tapi raja gitu loh kok. Kita beralih ke berita keempat. Ini ada politisi Gerindra Andre Rosiade yang mengatakan kecewa begitu ya melihat Anies Baswedan ya. Banyak kader-kader Gerindra ini yang kecewa dengan Anies Baswedan karena merasa sudah berdarah-darah begitu ya membesarkan Anies begitu, mencalonkan dalam Gubernur DKI, memodali juga begitu ya. Namun dirasa seperti saat ini menikung Ketua Umum Gerindra atau Prabowo begitu ya menurut Andre Rosiade, apalagi setelah memutuskan untuk menjadi capres begitu ya, meskipun belum diumumkan resmi oleh KPU, tapi ini harusnya menurut Andre Rosiade ini Anies Baswedan itu sowan lah ya menemui Prabowo, tapi itu tidak dilakukan dan ini merasa ditikung begitu ya karena sudah dibesarkan menjadi Gubernur DKI, tapi malah sekarang akan menjadi saingan di Pilpres begitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat Prabowo ini memang kasihan ya. Dari dulu memang suka ditikung begitu ya. Dulu juga ditikung Jokowi kan kalau dilihat sebenarnya. Dulu Prabowo yang membesarkan Jokowi begitu ya, memberi panggung, mendukung, mencalonkan menjadi Gubernur DKI melawan Foke waktu itu, tapi justru menjadi saingan terbesar sampai 2 kali begitu ya dengan Jokowi ini. Ditikungnya 2 kali loh sebenarnya sama Jokowi ya, dan akhirnya tapi malah bergabung di kabinet. Ya mungkin seharusnya nggak usah sakit hati atau kecewa Andre Rosiade ini ya, karena mungkin seandainya Anies Baswedan jadi presiden juga nggak masalah, bisa juga jadi menteri lagi kan. Ya, berita terakhir ini sebenarnya sudah ramai dibahas ya. Sudah banyak yang tahu ketika video UAS ya, Ustadz Abdul Somad begitu ya, mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah gerakan mati syahid. Sebenarnya sudah banyak yang tahu bahwa itu di-cut ya, dipelintir sebenarnya. Ustadz Abdul Somad tidak mengatakan seperti itu. Nah, namun ya video ini kembali beredar begitu, kembali viral setelah kemarin ada bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Dan ini ya kemudian diklarifikasi lagi ya, sudah berulang kali sebenarnya UAS klarifikasi dan sebenarnya sudah banyak yang tahu, tapi tetap saja masih banyak yang percaya atau menggoreng ya, bahwa sebenarnya statement UAS yang mengatakan bahwa
bom bunuh diri itu adalah mati syahid sebenarnya dalam konteks perang di Palestina begitu ya. Dan ini memang UAS merujuk pada zaman Nabi dulu dibedakan memang non-muslim di Madinah dan non-muslim di Mekah. Kalau di Madinah Nabi hidup berdampingan karena memang suasananya damai, tapi beda dengan non-muslim di Mekah diperangi karena memang suasananya perang begitu ya, selalu dengan dalil-dalil begitulah UAS ya. Dan kalau menurut saya ya memang masuk akal ya, seandainya di zaman Belanda dulu sudah ada bom bunuh diri, mungkin juga pahlawan-pahlawan kita ada yang melakukan bom bunuh diri pastinya untuk berjuang ya, namanya juga perang. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai fitnah yang dihadapkan ke Ustadz mengenai bom bunuh diri? Video saya yang di-share bahwa saya dikatakan membolehkan bom bunuh diri, baca kronologisnya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustadz Somad tentang bom bunuh diri di Palestina? Itu kronologisnya. Lalu saya marah, jangan katakan bom bunuh diri, tapi katakanlah harokah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Mereka di Palestina tak ada yang bisa menolong, mereka ledakkan dirinya. Dalilnya mana? Ketika sahabat mengelilingi Nabi pada saat perang Uhud, musuh sudah keliling pinggang, datang seorang sahabat menghunus pedangnya, masuk dia ke gerombolan musuh, diputarnya pedangnya, walaupun akhirnya dia akan mati juga, dan dia sedang melakukan penebusan dirinya, maka dia tidak disebut bom bunuh diri, tapi gerakan mati syahid. Itu bukan pendapat saya. Syekh Nasiruddin Al-Albani dari kalangan Salafi, yang banyak menghujat saya di situ Salafi, saya katakan Syekh Nasiruddin Al-Albani dari kalangan Salafi. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan orang yang di Palestina bukan bunuh diri, tapi gerakan mati syahid. Jadi jangan difitnah saya macam itu, seolah-olah cakap saya itu membolehkan bom panci di kampung Melayu. Itu tak betul, fitnah itu luar biasa fitnahnya. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Ya, itulah tadi ya rangkaian berita yang kami rangkum dalam Inilah Berita. Pastikan Anda mengikuti terus inilah.com. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.